bersama kita katakan amin. Sama saudara kita loh. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan puji Tuhan, kita akan naikkan sorak-sorai kita dapatkan. Amin. Baik teman Tuhan, kita akan naikkan pujian kita. Gloria. Haleluya.
Pakai sapa dulu satu sama lain, katakan puji Tuhan di wajahmu ada sukacita. Haleluya. Kita ingin pujian, hidupku penuh mujizat. Amin. duduk. Baik teman-teman, kita akan persiapkan persembahan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh hidup kami penuh mujizat karena ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Dan Tuhan, tibalah kami akan memberikan persembahan kami.
Bila Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan, kami memberikan dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami memberikan persembahan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan, kita akan mendengar pujian. Kita akan mendoakan anak sekolah minggu terlebih dahulu. Anak sekolah minggu akan beribadah. Doa anak sekolah minggu nanti akan dibawakan kepada Bapak Rudi. Bapak Rudi nanti saya persilakan. Ya sudah maju sama sekolah minggu. Puji Tuhan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus. Ayo mari anak sekolah minggu masuk. Ya sayang padamu. Ya Yesus, saya pada Bapak Rudi saya persilakan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padamu. Dari anak sekalian, kami bagian sebelah kiri, bagian. Baik, mari kita doakan anak-anak kita sebelum dia masuk, sebelum dia menerima pelajaran yang dari firman Tuhan. Saya undang semua Bapak Ibu Saudara sekalian, mari semua bangkit berdiri, kita mau doakan anak-anak kita. Silakan Bapak Ibu sekalian, anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sebagai hamba Allah mendoakan anak-anak kami semua, Bapak. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah anak-anak kami, Bapak. Anak-anak kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami percaya, Bapak, anak-anak ini adalah akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak ini diberkati Tuhan. Anak-anak yang membawa damai sejahtera. Dan bukan hanya di dalam tengah-tengah keluarga mereka, bahkan bagi seluruh bangsa ini, Bapak. Untuk itu, Bapak, biar anak-anak ini datang ke hadirat-Mu, ke dalam tahta kudus-Mu, Bapak. Kami sebagai kepala melepaskan berkat surgawi bagi anak-anak kami ini, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap mereka akan menerima, mereka akan didik berdasarkan firman Tuhan, Bapak. Berkati juga seluruh guru-guru sekolah minggu, para pelayanan, Bapak, yang akan memberkati anak-anak kami ini, Bapak.
Apa yang terjadi Bapak? Saya Bapak, anak-anak ini akan diberkati Tuhan. Anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak itu mempunyai hikmat surgawi Bapak. Anak-anak yang melebihi daripada kapasitas anak-anak lainnya. Kecerdasan mereka Bapak diberkati Tuhan Bapak. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoakan bagi seluruh orang tua mereka Bapak. Dua orang tua mereka Bapak. Apapun sedang mereka kerjakan Tuhan berkati orang tua mereka. Jadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini siap menerima yang terbaik, menerima berkat firman Tuhan, menerima didikan firman Tuhan Bapak. Hanya satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, anak sekolah minggu boleh kembali ke tempatnya. Mereka akan mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan secara bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali persiapkan hati dan kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Begitu kita kembali dengan pujian ini, Tuhan ada dan melihat sejak pergumulan kita. Jangan menangkap kita.
Tapi masalah ini masih terus kami hadapi. 11 bulan sudah kami lewati 2021 ini. Tapi banyak doa-doa yang belum Tuhan jawab dalam hidup kami. Banyak hal yang belum kami terima dalam kehidupan kami. Penyakit kami masih ada dan belum Tuhan sembuhkan. Tapi hari ini Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita, Dia ada, Dia melihat. Tapi satu hal yang belum dan harus kita percaya, Dia tidak hanya ada, Dia tidak hanya melihat, Dia juga bertindak bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Hari ini siapkan hatimu, jangan biarkan pulang dari tempat ini, pulang dari ibadah siang hari ini kau tidak menerima apa-apa. Tapi biar Tuhan melawat kau pribadi lepas pribadi. Biarkan Tuhan bekerja sebebas-bebasnya dalam kehidupanmu. Tuhan mau lakukan sesuatu hal yang besar dalam ibadah raya hari ini. Karena itu buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak keberatan angkat tangan kita dua-dua. Nyatakan dengan iman pujian ini sekali lagi. Tuhan dan melihat pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan takkan tinggal di atas. Haleluya. Tidak pernah dibiarkannya sendiri. Setiap persoalan dan masalah sedang kami hadapi. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, berkat yang baru, sukacita yang luar biasa yang kami rasakan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami terima berkat, lawatan, kemenangan, mujizat. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini tidak seperti kami datang Tuhan, tapi kami bawa sukacita, kami bawa kemenangan, kami bawa kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan yang kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Sehingga hari ini adalah hari Minggu yang penuh dengan anugerah dan berkat Tuhan. Kami siap terima yang terbaik dari Tuhan, urapi hambamu. Bahkan hari ini juga kami akan sehidangan dengan Tuhan melalui tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami dan kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita yang siap diberkati katakan amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Saya percaya kita semua bersukacita karena memang bulan ini bulan sukacita. Kita masuk di bulan Desember, kita ada di minggu yang pertama, bulan terakhir di 2021 Bapak Ibu Saudara. Tanpa terasa kita sudah melewati 11 bulan di tahun ini. Mungkin sebagian Bapak Ibu Saudara bilang tanpa terasa apa bukan? Terasa banget ya kan? Terasa banget sepinya, terasa banget susahnya, terasa banget masalahnya. Karena memang 2 tahun ini tidak mudah bagi semua orang, bukan hanya bagi jemaat GBI Pulau Gebang, tapi buat semua orang di seluruh dunia. Karena pandemi ini ada. Karena pandemi ini terjadi, kita semua merasakannya. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa hari ini siap terima berkat Tuhan? Amin. Siap terima berkat Tuhan? Amin. Banyak yang siap terima berkat Tuhan. Haleluya.
wajah-wajah yang bersukacita saya lihat hari ini. Minggu depan kita sudah Natalan ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu jangan lupa, jangan sampai kita ketinggalan. Minggu depan kita mulai ibadah bukan jam 9 tapi jam 10. Bilang kanan kiri jam 10. Jam 10 tapi jangan datang 10.30. Gak dapat bangku Bapak Ibu Saudara. Ibadah jam 10 tapi Bapak Ibu Saudara bisa datang jam 9 karena kita akan absen terlebih dahulu nanti di hari Jumat. Di grup akan ada absen, Bapak Ibu Saudara harap mengisi, dan yang mengisi absen dia yang bisa datang karena memang tempat kita terbatas, hanya ada seat 100 sampai 120 Bapak Ibu Saudara. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara terdaftar, termasuk anak-anak, karena kita akan persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dukung dalam doa Bapak Ibu Saudara semua panitia Natal yang sudah ada, sedang bekerja keras bagaimana mereka berupaya untuk mewujudkan acara Natal yang tahun lalu tertunda, ya kan? Tahun lalu nggak jadi kita Natalan, hari Minggu kita Natalan, hari Jumat Pak Lurah datang ke sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Pak Lurah datang, saya dan Bapak Gembala kaget nih ada apa gitu ya. Awal mulanya kakak saya bilang, Cah ada rame-rame di sebelah sana, kayaknya ada pemberitahuan seperti itu. Akhirnya saya tunggu di rumah dan betul tidak lama kemudian, beberapa menit kemudian Pak Lurah dengan Pak RT komplek dengan beberapa anggota tim datang ke sini dan mereka masuk ke dalam ruang gereja. Puji Tuhan, pertama kali dari sejak gereja ini berdiri saya rasa, karena di zaman Opa pada saat itu Pak Lurah datang hanya untuk memberikan kabar buruk Bapak Ibu Saudara. Hari ini bukan saya bilang waktu tahun lalu kabar buruk juga bukan, tapi mereka boleh melihat bahwa ada gereja berdiri di Pulau Gebang ini. Amin. Ada gereja berdiri di Komplek Mas Naga ini, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Pak Lurah bersama tim datang dan memberitahukan bahwa kita tidak bisa beribadah karena memang saat itu wilayah Pulau Gebang dari ujung sampai ujung ada dalam zona merah, dan dengan terpaksa saya harus memberitahukan di grup kepada ketua panitia dan seluruh tim yang ada. Saya bilang minta maaf, ini bukan karena kemauan kita, di luar kendali kita, bahwa situasi yang terjadi tidak memungkinkan untuk kita bisa beribadah dan merayakan Natal. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara, tahun ini Natalan kita bisa kita wujudkan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tinggal seminggu lagi Bapak Ibu Saudara, dukung dalam doa setiap hari, doakan gereja kita, doakan acara Natal kita, supaya hari Jumat, hari Sabtu Pak Lurah datang bukan untuk membatalkan, tapi datang untuk minta undangan. Mau diundang ya kan? Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bersuka cita melihat wajah-wajah yang luar biasa, karena tahun ini sungguh memang menjadi tahun yang luar biasa. Saya boleh informasikan dulu Bapak Ibu Saudara, saya dan suami dan Bapak Gembala menggantikan Opa, menggantikan almarhum orang tua kami menggembalakan sidang jemaat di tempat ini 2018. September tanggal 9 2018 Papa saya dipanggil Tuhan, dan itu merupakan satu hal yang mengagetkan buat kami, bukan hanya keluarga tapi juga seluruh jemaat. Akhirnya di dalam penutupan peti, Ketua BPD menyatakan siapa yang akan menggantikan, dan akhirnya kami berembuk, diputuskan saya dan Bapak Gembala menggantikan. Memang sebagai anak kita bertanggung jawab untuk melanjutkan apa yang orang tua kami sudah bangun Bapak Ibu Saudara. Karena gereja ini tidak mudah dibangun, ada banyak tantangan, persoalan dari sejak 1987. Kami 3 bersaudara mengalami secara langsung apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan, bagaimana perjuangan orang tua kami dalam melayani Tuhan, termasuk ruangan ibadah yang Bapak Ibu Saudara boleh adakan di tempat ini, yang Bapak Ibu Saudara tempati. Nah 2018 setelah kami ditabiskan 2 bulan setelah orang tua kami meninggal, orang tua kami dipanggil Tuhan, yaitu Papa saya. Tanggal 3 November tepatnya, saya bersama Bapak Gembala ditabiskan menjadi gembala di tempat ini, didukung dengan pengurus yang ada dan tim pengembalaan, Bapak Pendeta Yusuf dan Bapak Pendeta Rudi Wijaya. Tanggal 3 November, malam harinya mama saya gantian mengalami serangan, dan tanggal 4-nya 1 hari setelah kami ditabiskan, mama saya kembali dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di surga. Dua peristiwa yang sangat mengagetkan buat saya secara pribadi sebagai anak. Tidak mudah karena kami harus melanjutkan pelayanan yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Karena memang dalam diri kami bertiga kakak beradik itu ada sedikit trauma-trauma yang mungkin kami alami, karena tidak mudah apa yang kami harus lewati dalam pelayanan. Tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, hari ini kita ada di tahun 2021. Itu artinya sudah 3 tahun Tuhan sertai pelayanan ini. Amin. 2018 di akhir kami bergumul
Tuhan di gereja ini. Tuhan mau bikin apa sama jemaat Tuhan di gereja ini. 2018 kita canangkan, tahun 2019 adalah tahun perkenanan Tuhan. Karena saya percaya kalau kita ada, Tuhan memilih kita bukan kuat dan gagah kita, bukan karena kecakapan dan kebisaan kita, tapi Tuhan memilih kita karena perkenanan dan anugerah. Amin. Sepanjang 2019 itu yang kita canangkan tahun perkenanan Tuhan. Masuk 2020 bukan berarti perkenanannya berhenti, tapi lanjut terus ke 2020. Dan apa yang terjadi 2020 kita imani menjadi tahun multiplikasi. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat ya, 2020 adalah tahun multiplikasi. Tuhan, kalau waktu itu kami berdoa, Tuhan multiplikasi apanya nih? Kalau nggak terjadi multiplikasi, saya yang malu, kita yang malu, gembala yang malu. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, terus berjalan, terus maju, multiplikasi aku akan nyatakan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Awal 2020 betul pandemi terjadi, masalah besar terjadi, gereja kita mengalami onsite online berganti-ganti. Sampai akhirnya di pertengahan tahun saya bilang, Tuhan multiplikasinya gimana? Tapi puji Tuhan oleh anugerah Tuhan mau bilang multiplikasi bukan hanya bicara tentang jumlah Bapak Ibu Saudara, tapi multiplikasi juga bicara tentang kualitas. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan di Gereja Betel Indonesia, jemaat Pulau Gebang mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, bermultiplikasi iman, percaya kita kepada Tuhan. Yang percaya dan mengalami katakan amin. Dan betul Bapak Ibu Saudara, 2020 kita mengalami multiplikasi. Tuhan kirim jiwa-jiwa baru, Tuhan kirim juga semangat-semangat yang baru. Bahkan multiplikasi terjadi juga soal perluasan tempat ibadah. Sebelah kiri Bapak Ibu Saudara, deretan pohon Natal ke belakang, itu multiplikasi yang pertama Bapak Ibu Saudara. Tempat yang aromel sampai ke belakang, itu dulu adalah gudang Bapak Ibu Saudara ya. Disitulah tempat kita simpan pohon Natal, disitu tempat kita simpan barang-barang gereja. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat ada 6 jiwa yang duduk di sana, termasuk orang media 3 orang. Berarti artinya apa? Multiplikasi dari hal kecil Tuhan nyatakan bagi gereja kita. Yang setuju katakan amin. Ternyata perkenanan Tuhan bukan hanya di 2019, multiplikasi 2020 bukan hanya berhenti di akhir tahun. Masuk 2021, kita berdoa lagi, Tuhan mau bikin apa di tahun 2021 ini? Pandemi masih ada, udah gak usah pakai tahun-tahunan lah, udah maju aja deh. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan kita, apapun yang terjadi, masalah besar sebesar apapun, tetap pandang kita punya Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sehingga 2021 ini kita canangkan atau kita imani menjadi tahun yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, awal tahun saya berbicara di tanggal 3 Januari. Tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Tahun ini kita imani pandemi masih tetap terjadi. Pandemi belum selesai, tapi hal dahsyat dan luar biasa akan Tuhan nyatakan. 3 Januari saya khotbah berapi-api. 7 Januari masalah besar terjadi di tengah keluarga kami. Bapak Gembala masuk rumah sakit karena COVID-19. 18 hari dirawat. Dan apa yang terjadi di tengah 18 hari itu, goncangan saya alami secara pribadi Bapak Ibu Saudara. Bisikan iblis bilang, tuh pede banget sih lu, tahun luar biasa. Tuh, kepedean, masalahnya luar biasa. Kuat gak kamu ngadepin? Secara manusia saya waktu itu lemah Bapak Ibu Saudara. Saya juga pikir, Tuhan, kalau saya mundur di awal tahun, saya nyerah, jemaat saya di belakang mau bilang apa? Ya kan? Bapak Ibu Saudara akan bilang, ya Bu Gembala cuma ngemeng, ya kan, kalau bahasa anak muda sekarang cuma ngomong tahun luar biasa. Baru Bapak Gembala masuk rumah sakit sudah menyerah. Betul Bapak Ibu Saudara, godaan iblis bilang, udah gak mungkin bisa ngadepin, gak mungkin bisa menang, gak mungkin keluar dengan kesembuhan, dan banyak hal yang intimidasi iblis lakukan terhadap kita. Tapi saya mau tetap imani, Yosua dan Kaleb lihat kemustahilan, orang-orang 10 orang lihat kemustahilan. Tetapi Yosua dan Kaleb melihat Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ini yang saya ingatkan buat Bapak Ibu Saudara. Masih ada 3 minggu di depan kita. Tetap imani dan percaya bahwa Tuhan masih lakukan hal yang luar biasa. Buat saudara dan saya percaya dan pasti mengalami, katakan haleluya. Terus tahun luar biasa selesai. Hal-hal luar biasa selesai setelah Desember. Saya mau katakan, perkenanan Tuhan 2019 sampai hari ini masih terjadi. Multiplikasi 2020 sampai hari ini masih terjadi. Hal apa yang
Bapak Ibu Saudara lihat multiplikasi kita juga terjadi di ruang ibadah kita. Yang bersyukur katakan amin. Bagian kiri Pak Ronald sampai ke belakang multiplikasi pertama. Bagian kedua Bapak Ibu Saudara multiplikasi terjadi. Deretan Oma Deni, Oma Kefas terjadi sampai ke belakang. Ibu Arika dan teman-teman sebelah sayap kanan saya, itu multiplikasi. Disitulah dulu kamar saya bersama keluarga, ya kan, tempat kita kumpul kalau malam doa bersama. Tapi hari ini saya boleh katakan, kalau bukan karena Tuhan, tidak bisa kita ada sampai hari ini. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Multiplikasi terjadi, ruang sekolah minggu anak-anak tersedia karena ada doa-doa dari Bapak Ibu Saudara yang luar biasa. Tahun 2020 kita dengar anak-anak sekolah minggu sama khotbah itu berantem Bapak Ibu Saudara. Karena anak sekolah minggu ibadahnya di tempat paru duduk, ya kan? Mereka nyanyi, di sini khotbah. Mereka nyanyi, kita masuk ke ruangan, kita suruh pelan-pelan nyanyinya. Tahu sendiri kan ya anak kecil kan kalau nyanyi, King Kong badannya besar, itu maunya teriak. Kita masuk pelan-pelan, King Kong badannya besar. Mereka nyanyi juga gak suka cita Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau katakan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Dia sediakan tempat untuk anak-anak bisa bebas memuji Tuhan. Amin. Amin. Siapa hari ini yang percaya bahwa Tuhan tetap lakukan hal yang luar biasa di sepanjang 2022. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini saya mau bicara tentang satu hal yang juga menjadi kekuatan kita untuk kita memasuki tahun 2021. Kalau Bapak Ibu Saudara bilang, aduh capek masalahnya masih ada, pandemi gak selesai-selesai. Ini 2022 makin kacau. Omikron sudah masuk Malaysia, kita yang panik, ya kan? Saya tahunya makaron tuh, makanan anak saya. Apa namanya? Dia suka sekali makaron. Omikron jenis apa lagi itu? Ada banyak ketakutan yang disebarkan oleh iblis hari-hari ini. Di mesbah doa Jumat malam saya katakan kepada jemaat Tuhan yang ada, saya bilang mau Omikron yang datang, mau Om Yakub yang datang, mau Om Adeni yang datang, Om apa saja yang datang, kita tetap percaya Tuhan yang kita sembah lebih besar dari apapun yang ada. Yang setuju dengan saya kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya mau bicara hari ini tentang never give up atau tidak menyerah. Sebetulnya judulnya adalah keep going and never give up. Tetap maju dan jangan menyerah. Kalau kita cuma jangan menyerah tapi diam di tempat, sama aja Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah tapi tetap maju di dalam Tuhan. Yang mau terima berkat Tuhan katakan amin. Kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-12 Bapak Ibu Saudara. 2 ayat akan kita baca bersama-sama. Kita baca dengan keras, dengan semangat. Ini awal bulan, Bapak Ibu Saudara harus semangat menyambut Natal dan Tahun Baru dengan optimis. Kita mau baca sama-sama. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ayat yang pertama dikatakan apa? Atau judul perikopnya ini kita lihat, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, hidup kita ini seperti di arena pertandingan. Ada banyak penonton yang liatin kita dan perhatiin, ini larinya seberapa cepat, ini larinya seberapa kuat, ini strongnya seberapa hebat. Banyak orang yang Tuhan izinkan lihat di sekeliling kita, dan firman Tuhan jelas katakan, karena kita mempunyai banyak saksi, kita punya banyak penonton. Bapak Ibu Saudara, hidup kita adem-adem aja, penontonnya banyak. Penontonnya juga macam
support kita, ayo semangat lombanya, semangat larinya. Tapi ada juga yang waktu kita jatuh, dia juga nyorakin kita. Syukurin dia jatuh. Yang mengerti katakan amin. Ada banyak saksi di sekeliling kita, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Tapi apa firman Tuhan ingatkan? Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Sama-sama bilang, katakan berlomba dengan tekun. Berlomba dengan tekun. Dengan tekun itu artinya apa sih? Tekun, lakukan itu setiap hari. Tekun, walaupun tantangannya ada, terus jalan, terus maju. Makanya judul hari ini, keep going and never give up. Terus maju dan jangan pernah menyerah. Karena memang musuh yang paling besar dalam hidup ini adalah ketika orang menyerah. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan tetap berkarya untuk menolong kita. Siapa yang sepanjang 2021 ini pernah mau menyerah? Ada? Wih, hebat. Pak Roman? Kok saya salah duduk sih? Enak banget ya kan Kocai. Kelihatan ya pada dari ekspresinya ya. Kocai gak pernah menyerah, saya percaya. Walaupun 2021 gereja udah bagus. Ini gereja udah bagus begini cuma buat perkawinan Kocai. Yang doain kembarannya Bang Acai. Ya kan? Haleluya. Hari ini kita lihat gereja udah megah. Dari megah sebelah kiri, Pak Rudi udah ingatkan, Kocai gereja udah besar, ayo kita tinggal gelar karpet merah. Hampir jadi, belum jadi juga. Kita buka lagi sayap kanan. Pak Rudi, kalau 2022 nggak jadi lagi, kita jempol sampai luar. Ya kan? Kocai nggak pernah menyerah, dia terus berusaha. Tuh yang doain banyak nih, Bapak Saudara. Jangan pernah menyerah. Tuhan ingatkan hari ini, masalah kita 11 bulan ini kita lalui sangat berat. Masalahnya belum habis sampai hari ini. Tapi firman Tuhan ingatkan apa? Kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Wow, ini yang menarik buat saya. Perlombaannya wajib. Sama-sama bilang wajib. Bilang kanan kiri di sebelah siapapun dia bilang wajib. Kalau lomba pertandingan, Bapak Ibu Saudara, boleh milih mau ikut lomba apa enggak. Siapa 17-an mau ikut balap karung, siapa? Tunjuk tangan. Nggak wajib, siapapun bisa pilih. Ikut deh, balap karung ikut deh. Atau tarik tambang ikut deh. Tapi firman Tuhan bilang kita ada, Tuhan izinkan kita ada di dunia ini. Ada dalam satu pertandingan dan perlombaannya itu wajib. Nggak ada yang bisa bilang di sini, saya nggak mau ikut lomba. Saya mau hidup aman-aman aja. Saya nggak mau ikut lomba, saya mau tidur tenang aja. Tapi firman Tuhan tegas ingatkan kita, perlombaan ini wajib. Sekali lagi bilang kanan kirimu, perlombaan ini wajib. Perlombaan ini wajib. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita pada kesempurnaan. Firman Tuhan berkaitan dengan lagu terakhir tadi, Bapak Ibu Saudara. Kita sedang ada dalam perlombaan. Siapa yang tolong kita, siapa yang bantu kita, siapa yang kuatin kita. Ada Tuhan yang selalu ada melihat kita. Amin. Saya sangat diberkati oleh pujian ini, tapi saya tertarik sama kata-katanya. Tuhan ada melihat. Dia tidak aja ngeliatin kita dari surga. Anak gue Kocai lagi ngapain ya? Oh, lagi bawa penumpang. Ya, kesian bannya bocor. Ya, dia cuma liatin. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia ada, dia melihat. Tapi Tuhan juga bertindak menolong kita. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Pujian apa? Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Siapa yang percaya kita gak pernah sendiri? Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tante Neni boleh tunjuk tangan, tapi sampai sekarang saya masih sendirian. Tidak, Tante Neni. Ada Tuhan yang menolong kita. Ya kan? Ibu Om tadi belakang gebuk, Tante Mary bilang Tante Mary tidak sendirian. Ada Alung, ada Tuhan yang menemani kita.
Maria bagi Tuhan Yesus. Saya belum sapa jemaat Tuhan yang ada di rumah hari ini. Ini Bapak Ibu Saudara yang baru, jemaat-jemaat baru mungkin bingung ya, ini gereja apaan sih, ramai banget gitu kan. Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, shalom semua. Dari tadi saya belum nyapa. Saya percaya minggu ini minggu sukacita buat kita semua. Amen. Semua jemaat Tuhan di sini semuanya tersenyum, semua bersukacita, walaupun pakai masker, tapi saya tahu mereka semua tersenyum. Saya juga mau saudara yang ada di rumah juga tersenyum bagi Tuhan, karena hari ini hari sukacita. Amen. Berapapun saudara dapat THR bulan ini, tetap bersukacita. Nah, yang amin gak dapat THR itu nah, dia curcol. Bulan Desember, bulan sukacita. Kalau Bapak Ibu Saudara mau Natalan, datang ke gereja. Minggu depan kita ada Natal, tapi hari Jumat kita akan buka absen. Harus daftar terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara, karena tempat terbatas. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau ibadah dari rumah, juga boleh ikut secara online. Kita akan siarkan secara langsung, dan ini kita akan lakukan pukul 10 pagi Bapak Ibu Saudara ya. Percaya terima berkat Tuhan hari ini, dan kita mau imani kalau kita terus maju, kita tidak menyerah, maka Tuhan akan lakukan hal yang dahsyat buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bilang jangan pernah menyerah. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 ini mengingatkan kita ada dalam perlombaan. Karena itu jangan pernah menyerah, sebab Tuhan tetap berkarya untuk menolong kita. Nah, hari ini kita belajar kenapa sih orang bisa menyerah. Ada beberapa hal yang saya lihat hari ini. Kenapa sih orang biasanya nyerah gitu ya. Dengan gampangnya dia menyerah, dengan gampang udah deh, saya nyerah, capek saya sama rumah tangga saya. Saya capek sama suami saya gak berubah-berubah. Saya capek sama istri saya yang bawelnya gak ketulungan. Saya capek sama usaha yang saya bangun, akhirnya gak ada hasilnya. Bertahun-tahun, modal udah habis, saya bangun, saya nyerah, saya mundur. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara orang bisa menyerah? Yang pertama, kenapa orang bisa menyerah? Itu karena dia kehilangan pegangan hidup. Dia kehilangan pengharapan. Dia gak percaya bahwa ada sumber pengharapan yang sanggup menolong dia. Amin. Orang bisa menyerah biasanya dia karena kehilangan pegangan. Aduh, udah gak ada lagi yang bisa saya andalkan, gak ada lagi yang bisa saya harapkan. Saya gak tahu lagi mau cari pertolongan dari mana. Nyerah, saya habis. Yang kedua, kenapa orang biasanya bisa menyerah adalah kayak lagunya Krisdayanti, ku tak sanggup, ya kan? Dia gak sanggup lagi, gak kuat ngadepin masalah, gak kuat ngadepin tekanan, stres. Hari Selasa yang lalu ada satu orang ibu datang ke tempat kami. Ibu itu bercerita bagaimana dia mengalami masalah yang begitu berat. Masalahnya apa, Bu? Saya ada sakit di belakang nih. Seperti ada benjolan di belakang, tapi saya pernah dapat minyak urapan dan puji Tuhan benjolan itu sembuh. Oh, puji Tuhan Ibu. Terus apa yang Ibu rasakan? Tapi sakit itu masih ada, Bu, sampai hari ini. Akhirnya saya katakan, Ibu, apa yang Ibu rasakan? Seperti kayak ada satu roh yang menekan saya. Terus saya bilang, Ibu pernah punya masalahkah dengan seseorang, atau pernah punya persoalan, atau pernah punya musuh? Saya bilang gitu. Saya sih nggak punya musuh, Bu, tapi saya waktu itu pernah buka usaha. Dia katakan, saya pernah buka usaha dan anak buah saya sepertinya ingin mengambil usaha saya. Dia bilang. Suaminya orang Kalimantan, dan dia bilang kemungkinan ini suami istri ini yang coba menghancurkan usaha saya. Terus saya bilang, apa yang Ibu alami saat itu? Wah, saya tadinya banyak, dia buka refleksi Bapak Ibu Saudara. Tadinya saya banyak pelanggan, saya tadinya banyak orang yang datang, saya banyak pemasukan. Tapi ketika saya tahu anak buah saya seperti itu, tiba-tiba semuanya pelan-pelan habis, semua pelan-pelan hilang, dan akhirnya saya harus tutup usaha saya. Saya sampai stres, anak saya akhirnya sakit, anak saya main judi, saya bangkrut habis-habisan. Dan yang terjadi adalah lama-kelamaan akhirnya satu persatu anggota keluarganya diambil, dipanggil Tuhan maksud saya. Suaminya dipanggil Tuhan, menantu pertamanya dipanggil Tuhan, menantu keduanya dipanggil Tuhan, dan dia sekarang hidup hanya tinggal kedua anaknya. Akhirnya kita konseling, dan saya katakan, Ibu, apa Ibu pernah pakai sesuatu ketika Ibu membangun usaha? Akhirnya dia mengakui, Bapak Ibu Saudara, apa yang dia katakan, betul Bu, saya pernah dibawa seseorang ke, dia sebutnya babelan satu tempat. Akhirnya saya langsung to the point, Bapak Ibu Saudara. Maksud Ibu ke orang pintar. Ya, Ibu ke dukun, saya bilang gitu.
Ibu tahu, waktu ibu ke dukun, ibu adakan satu perjanjian dengan setan. Setan bisa kasih berkat, tapi setan gak pernah kasih berkat secara gratis. Saya bilang, yang mengerti katakan amin. Dia minta berkat sama setan, tapi setan bilang emang enak itu kan gratis. Lu harus terus-terusan datang minta berkat sama gue, kata setan. Akhirnya dia sudah habis akal, dia pindah satu dukun ke dukun lain, ke dukun lain. Saya ngomong apa adanya hari ini Bapak Ibu Saudara, dan apa yang terjadi? Ketika dia sudah menyerah, dia sampai ada di satu titik, dia ingin mengakhiri hidupnya. Pernah ibu dia katakan sama saya dan suami, saya pengen ada di sampai saya ada di satu titik, saya mau masuk ke tengah-tengah rel kereta dan menubrukkan diri saya kepada kereta yang sedang lewat. Hampir itu terjadi dikatakan. Ini yang saya katakan nomor 2. Kenapa orang bisa menyerah? Dia gak sanggup, dia gak kuat hadapi masalah yang begitu berat, keluarganya banyak kehilangan keluarganya, apa usaha yang sudah dia bangun bertahun-tahun bangkrut, hutang piutang begitu banyak Bapak Ibu Saudara. Kenapa yang terjadi? Dia sampai ingin mengakhiri dirinya, ingin menabrakkan dirinya ke kereta api. Saya katakan puji Tuhan, Tuhan masih kasih kesempatan ibu untuk bertobat hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita doakan hari itu. Dia minta pelepasan, saya bilang bisa pelepasan, tapi kita minta waktu. Tidak bisa hari ini juga karena kita harus siapkan hati kita juga. Beberapa hamba Tuhan kita harus berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Karena ternyata saya baru dapat info juga dari beberapa sahabat, dukunnya itu dari Sabang sampai Merauke Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali dukun. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Pulau Gebang Mas Naga, awas ada yang pakai dukun di sini ya. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara percaya sama kekuatan setan, amin. Percaya sama kekuatan Tuhan yang sangat menolong kita. Yang mana punya Tuhan yang ajaib, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang ketiga, kenapa seseorang bisa menyerah? Akhirnya dia korbankan dirinya, dia mati sia-sia. Ada banyak orang coba gantung diri, ada banyak orang coba terjun dari lantai atas. Dia udah capek hidup. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa orang bisa menyerah? Ini yang sering terjadi. Karena tidak mendapat support dari orang-orang sekitar, nggak dapat support dari keluarga, nggak dapat support dari family, nggak dapat support dari teman-teman. Saya bersyukur gereja kita ada home, ya kan? Siapa di sini home Pulau Gebang 1? Saya mau lihat dulu. Home Pulau Gebang 1, angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Boleh lambaikan tangan, katakan haleluya. Home Pulau Gebang 1, Home Pulau Gebang 2. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Pulau Gebang 2 banyak kan ya? Haleluya. Home Penggilingan. Tenang Bapak Ibu Saudara, ini tidak seperti aslinya. Aslinya kalem-kalem semua kok. Home Bekasi. Ini home paling kalem pokoknya, kalem-kalem semua. Berarti masih banyak yang belum masuk home. Atau sebelahnya ngomong, apaan sih home? Home itu Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih kenal dulu Bapak Ibu. Ini kan ada yang banyak, beberapa orang ada yang baru. Bapak Firnando, selamat datang Bapak Firnando. Minggu lalu kita ketemu cuma sebentar ya Pak ya. Bapak Firnando, Ibu Arika dan anak-anak boleh hadir bersama-sama kita kembali beribadah. Saya mau sampaikan home ini adalah satu komunitas sel di gereja kita. Dan komunitas inilah yang menjadi keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita lagi stres, lagi punya masalah, telepon home leadernya. Shalom Pacai, doain gue dong. Hari ini gue gak ada tarikan. Kata Pacai sama mama gue. Tapi bisa saling berdoa, menguatkan, amin. Hari ini belum ada customer, Pacai bilang sama, gue juga belum dapat pelanggan. Yaudah kita berdoa sama-sama ya. Habis berdoa Tuhan kirim pelanggan bagi mereka. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Itu home Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Home leader saya ingatkan bahwa harus lebih kuat daripada anggota home-nya. Berarti jemaat Tuhan yang setiap minggu hadir hari ini atau yang hari ini hadir belum terdaftar dalam home, cepat daftar. Amin. Ada Ibu Nora belum daftar, Devdi sudah daftar tapi jarang datang. Ya kan? Novika juga bisa daftar. Bapak Jumari dan Ibu Stefani daftar ya. Ini home leadernya, ayo semangat karena kita percaya 2022 kita akan menuai banyak jiwa-jiwa. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kenapa orang bisa menyerah? Yang pertama dia kehilangan
Kalau orang terdaftar dalam home leadernya akan menguatkan setiap jemaat-jemaatnya, setiap anggota-anggotanya. Yang kedua, kenapa orang bisa menyerah? Karena ngerasa gak sanggup lagi, udah capek hadapin hidup, masalah gak habis-habis, sakit gak sembuh-sembuh. Ada banyak orang yang sakit parah gak sembuh-sembuh, akhirnya dia bunuh diri, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang utangnya begitu banyak, gak habis-habis, gak selesai-selesai utangnya, akhirnya dia terjunkan diri, begitu banyak. Tapi hari ini seluruh jemaat Tuhan saya ingatkan, tidak boleh menyerah. Kita harus maju terus. Dan yang ketiga, kenapa orang bisa menyerah? Karena tidak punya keluarga di dalam Tuhan. Yang mengerti sekali lagi bilang amin. Dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kita mau buka dalam 1 Raja-Raja. Ini satu kisah seorang nabi Tuhan yang luar biasa, ternyata dia bisa juga menyerah. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Elia di Gunung Horeb. Ini satu kisah yang menarik. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel istrinya, Ahab itu adalah raja Israel, Bapak Ibu Saudara. Ahab kasih tahu istrinya namanya Isabel. Ternyata Isabel ini adalah orang atau ratu atau seorang istri nggak benar, Bapak Ibu Saudara, orang yang jahat. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, ada peristiwa sebelum dari pasal ini bagaimana Elia mengalahkan nabi-nabi Baal. Ratusan nabi Baal, 450 nabi Baal, Elia kalahkan hanya dengan pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang terjadi saat itu memang Raja Ahab dan Isabel dipermalukan karena mereka percaya nabi-nabi Baalnya bisa kuat, lebih kuat daripada Tuhannya Elia, Bapak Ibu Saudara. Dan Elia apa dikatakan? Dia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat kedua, maka Isabel menyuruh seseorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah, kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia. Ternyata seorang nabi besar, nabi yang pernah mengalahkan ratusan nabi Baal dan nabi-nabi penyembah berhala, itu bisa takut, Bapak Ibu Saudara. Takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gunung sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Ayat yang keempat sekali lagi saya katakan. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Seorang nabi besar, seorang nabi yang sudah melihat tanda-tanda ajaib, bagaimana Tuhan pelihara dia di sungai Kerit. Gak ada air, gak ada makanan, tapi Tuhan pelihara setiap hari. Tuhan kirim burung gagak. Bagaimana juga Tuhan izinkan dia masuk ke dalam satu kota dan ketemu sama perempuan janda. Bagaimana Tuhan lakukan mujizat pada Elia melalui seorang janda di Sarfat. Ada banyak mujizat yang Tuhan nyatakan lewat Elia, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada satu waktu di mana Elia juga pernah menyerah, hampir menyerah. Makanya Bapak Ibu Saudara langsung bilangnya, Elia aja menyerah, apalagi gue, apalagi saya. Elia aja menyerah. Saya pelajari, Bapak Ibu Saudara, kenapa Elia bisa menyerah. Elia ada di satu titik dia capek, dia lelah. Ternyata yang Elia bawa pesannya adalah bangsa Israel bertobat, bangsa Israel gak lagi menyembah berhala, bangsa Israel kembali dari jalan-jalan yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Tetapi ada banyak bangsa Israel belum bertobat, bahkan makin jahat, Bapak Ibu Saudara. Dia mungkin takut mau dikejar-kejar Israel, betul. Tapi yang paling lelah yang dialami adalah apa? Banyak orang belum bertobat. Dia sudah lakukan banyak hal, dia sudah melayani Tuhan, tetapi masih banyak yang belum bertobat. Ini yang saya katakan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ada banyak usaha yang sudah Bapak Ibu Saudara lakukan. Ada banyak hal yang saudara sudah usahakan, kerjakan, tapi belum ada hasilnya sampai hari ini. Sehingga saudara bilang capek, lelah, nyerah kayak. Tapi ada satu titik di mana Elia bilang apa? Saya kayaknya pengen menyerah. Saya kayaknya udah habis tenaga. Saya kayaknya udah capek melayani Tuhan seperti ini. Matilah, kata Elia, ambil aja nyawaku. Tapi Tuhan bilang apa? Bangunlah, makanlah.
Siapa di sini yang mau menyerah? Saya suruh makan. Di sini kita dapat makan. Bangunlah, makanlah. Kenapa Tuhan ingatkan itu? Bangunlah, makanlah. 2 kali Elia dapat pesan itu. Dan akhirnya Tuhan mau sampaikan sesuatu hal apa? Kalau engkau bangun, engkau makan, engkau dapat kekuatan yang baru. Berapa banyak yang percaya hari ini kita pasti dapat kekuatan yang baru dari Tuhan? Yang percaya kasih tepuk tangan yang percaya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita semua pernah mengalami posisi hampir menyerah, ingatlah, ini dia. Kita ada di dalam poin-poin penting. Ingatlah akan ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hampir menyerah, ketika kita hampir nggak ada lagi harapan, ingatlah bahwa yang pertama, the best is yet to come. Yang terbaik belum terjadi buat kita. Kalau hari ini alami kegagalan, ingatlah bahwa di depan kita masih ada yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Kalau hari ini doamu belum dijawab, percayalah masih ada tahun depan. Doa kita pasti dijawab Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. The best is yet to come. Yeremia 29 ayat 11, apa sebab aku ini kata Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Firman Tuhan ingatkan, rancangannya bukan kecelakaan kok, rancangannya bukan hal buruk kok, rancangannya bukan hal yang jelek-jelek, rancangannya bukan masalah yang gak habis-habis. Tapi firman Tuhan ingatkan apa? Rancangan yang ada padaku adalah penuh damai sejahtera. Tapi gak berhasil kayak tetangga sebelah Tuhan, tapi gak kaya kayak mereka Tuhan. Tuhan bilang gak jadi kaya. Rancangannya bukan supaya engkau sukses secara materi, tapi Tuhan bilang apa? Rancangannya penuh damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Kalaupun hidupmu masih sederhana, tapi engkau penuh damai sejahtera, itulah rancangan Tuhan. Kalaupun penyakitmu masih ada, tapi engkau setiap hari bisa bersyukur, setiap hari masih bisa bersuka cita, setiap hari ada berkat damai sejahtera, itu rancangan Tuhan buat kita. Yang mengerti katakan haleluya. Ketika kita hampir menyerah, yang pertama ingat, yang terbaik belum kita dapatkan, yang terbaik belum kita terima. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada satu video yang saya mau tampilkan buat kita semua. Waktu saya nonton video ini, saya juga kagum Bapak Ibu Saudara. Ada seorang perenang namanya Florence Catwick, tapi ini tidak berkaitan dengan video ini. Dia berusaha berenang sejauh 42 km dari pantai California ke Pulau Catalina, Bapak Ibu Saudara. Setelah berenang 15 jam, berenang di lautan luas, itu lelah, capek. Ya kan? Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia berenang 15 jam, ada banyak kabut tebal mulai menghampiri dia. Gelap mulai menghalangi pandangannya. Ia pun mulai kehilangan arah. Dan akhirnya dia mengangkat tangan, tanda menyerah. Ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ia menyesal dan baru sadar bahwa ternyata waktu dia menyerah, tujuannya, pantainya, atau tujuan dia berenang, yaitu pulaunya Catalina itu, hanya tinggal 1,5 kilometer lagi. Waktu kabut itu menutupi pandangannya, waktu kabut itu menutupi tujuannya. Mungkin saatnya, mungkin masih jauh kali ini ya. Harapan saya masih jauh, tujuan saya masih jauh, udah deh capek, saya nyerah deh. Waktu kabut itu nggak ada. Ini dia. Saya lagi senang bulu tangkis nih Bapak Ibu. Luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan? Sekali lagi boleh nggak disetel? Ini bukan pertandingan Indonesia Open kemarin. Boleh dari awal supaya kita saksikan bagaimana perjuangan dari si baju putih tidak pernah menyerah. Kocai lawan Ruben.
jagoan-jagoan kita nih. Jatuh pertama, jatuh kedua, jatuh lagi. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat yang baju putih, Bapak Ibu Saudara, yang luar biasa perjuangannya. 5 kali dia jatuh, 5 kali dia bangkit, dia tidak menyerah. Tapi pada pukulan pertama kali buat musuhnya, semesan pertama kali buat musuhnya, saya nggak ngerti itu istilahnya apa dalam pertandingan itu. Ini dia video yang kedua, kita saksikan juga. Ada lomba tarik tambang dari 2 sekolah junior school SMP. Lihat ya, yang baju merah, tim baju merah. Ini Jojo. Dan perjuangannya, dia tinggal sendiri tapi dia tidak mau menyerah. Wow. Lihat Bapak Ibu Saudara, dia terus berjuang. Hampir di garis kembali. Sampai lelah dia Bapak Ibu. Dia tarik lagi ke depan, lihat. Begitu luar biasa perjuangan anak ini. They were finally gaining some lost ground. Dan akhirnya mereka pun menang. Meskipun lelah, meskipun habis tenaga, akhirnya mereka menang. Kasih tepuk tangan yang meriah begitu. Jangan pernah menyerah sampai titik darah penghabisan kita. Yang mau katakan amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, cerita tadi seorang pernah waktu dia menyerah, ternyata waktu kabut itu nggak ada. Waktu dia menyerah, dia menyesal karena apa? Ternyata tujuannya pantai kata Pulau Catalinanya hanya tinggal 1,5 kilometer lagi. Andai kata dia tidak menyerah, dia akan mencapai garis itu. Tapi betul dia tidak menyerah. Beberapa waktu kemudian dia mencoba lagi. Dia mencoba lagi karena dia punya pengalaman yang pertama. Ada badai, ada kabut, ada tantangan, ada gelombang. Dia terus maju, dia terus maju, terus maju. Dia tahu yang terbaik pasti akan sampai. Amin. Dan akhirnya kabut menutup pandangannya, dia terus maju betul. Akhirnya untuk yang kedua dan yang pertama kali, waktu dia berenang yang kedua, akhirnya dia sampai kepada tujuannya. Yang pertama, kalau kita menyerah, kalau kita mau menyerah, ingatlah bahwa yang terbaik masih Tuhan sediakan buat kita. Yang terbaik belum terjadi buat kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika kita hampir menyerah, ingatlah bahwa Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Sama-sama katakan, Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti tolong saya. Kalau saudara tanya, kapan Bu Gembala? Kapan Pak Gembala? Saya mau katakan, saya nggak tahu waktunya. Tapi yang saya tahu, Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi yang kita tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kenapa Tuhan gak sembuhin saya? Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita. Kenapa Tuhan belum jawab doa saya? Kenapa Tuhan belum berkati saya hari ini? Kalau kau diberkati hari ini, mungkin kau akan sombong. Tapi Tuhan mau tahu waktu yang terbaik, waktu kita diberkati. Kita siap menerima berkat Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang ketiga, Bapak Saudara, waktu engkau hampir menyerah, ingatlah bahwa kita harus tetap berdoa. Sama-sama bilang tetap berdoa. Sama-sama katakan tetap berdoa. Tetap percaya. Tetap andalkan Tuhan. Jangan bilang Tuhan capek
capek saya berdoa, ikut mesbah doa tiap Jumat, udah yang ikut kadang semangat, kadang enggak, udah yang signalnya kadang-kadang error, signalnya kadang-kadang enggak jelas. Tapi saya mau katakan hari ini, kalau engkau tetap berdoa, engkau tetap percaya, engkau tetap andalkan Tuhan, maka ketika engkau menyerang, engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Yang percaya katakan amin. Tetap berdoa, Bapak Ibu Saudara boleh buka ayat-ayat ini. Tetap andalkan Tuhan. Karena ini yang saya katakan bahwa target Tuhan adalah diri kita. Target Tuhan bukannya kesuksesan kita. Target Tuhan bukannya pada pencapaian akhir kita. Tapi target Tuhan adalah diri kita sendiri. Waktu kita diproses Tuhan, waktu kita alami proses demi proses yang Tuhan izinkan, itu yang Tuhan mau lihat kita ada pada titik pencapaian akhir, pada kemenangan bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita buka sebagai ayat yang terakhir dalam Ulangan pasal 31. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Sama-sama katakan Tuhan sendiri. Siapa yang jalan di depan kita? Kalau yang jalan di depan Bapak Ibu Saudara, Bapak Desman masih belum pede. Kalau yang jalan di depan Bapak Ibu Saudara, Bapak Kocai juga belum pede. Saudara, di depan saudara ada presiden, ada pejabat siapapun, masih kita bisa belum pede. Karena dia nggak kenal kita juga Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Tuhan yang jalan di depan kita, lewati lembah kekelaman sekalipun, lewati bayang-bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Sama-sama katakan amin. Apa firman Tuhan? Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Hari ini berapa banyak di antara kita yang mau tetap maju? Tidak akan menyerah. Sama-sama katakan, saya tidak akan menyerah. Saya akan tetap maju. Saya tidak akan pernah mundur. Yang percaya dan siap maju, sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya menyatakan kalimat terakhir hari ini bahwa janji penyertaan Tuhan merupakan jaminan kita untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Janji penyertaan Tuhan, janji Tuhan sertai kita, janji Tuhan ada berjalan bersama kita, janji Tuhan mengikuti setiap kita. Itulah jaminan kemenangan kita bersama Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Pujian ini bersama. Tuhan gak pernah janji sama kita hidup akan selalu baik-baik aja. Tuhan gak pernah janji sama kita bahwa tidak akan ada air mata. Tuhan gak pernah janji sama kita bahwa jalan selalu rata. Tapi yang Tuhan janji bahwa Dia menyertai kita kemanapun kita pergi. Naikkan pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan terputus asa.
Saya udah jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Saya nggak mau lagi percaya Tuhan. Saya ikut Tuhan juga nggak ada kemajuannya. Saya ikut Tuhan, hidup saya begini-begini saja, tidak ada perubahan. Tapi hari ini Tuhan mau taruh sesuatu dalam hatimu. Tuhan mau bicara kepadamu pribadi lepas pribadi. Tuhan ingatkan lewat firman Tuhan hari ini, terus maju, terus maju, terus maju. Keep going, keep going. You have to keep going and never give up. Lihat anak tadi, bagaimana dia seorang diri. Dia lawan, dilawannya ada teman-teman yang begitu berat. Yang lainnya sudah menyerah, yang lainnya sudah tidak bisa lagi berjuang. Dia sendirian. Tetapi lihat, dia ada di garis-garis terakhir. Dia terus berjuang. Dia terus berjuang dengan semua kekuatan yang dia miliki. Dia tarik tambang itu terus. Dia tarik dan terus berjuang. Kenapa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Beberapa kali dia hampir menyerah. Beberapa kali dia hampir kehilangan. Tapi di detik-detik terakhir, janji penyertaan Tuhan ada buat setiap kita. Anak itu akhirnya sedikit demi sedikit mampu bertahan, mampu bertahan, mampu bertahan. Akhirnya teman-temannya bisa ikut menarik dan dia tidak menyerah di situ saja. Dia tidak berhenti di situ saja. Dia ambil barisan perkembangan, dia tarik kembali tambang itu, dan akhirnya mereka meraih kemenangan. Saudara lihat juga tayangan yang satu lagi. Dalam pertandingan seringkali kita lihat ada banyak lelah. Mungkin pada saat itu kalau dia menyerah, dia nggak pukul kok itu, dia kalah Bapak Ibu Saudara. Tapi yang kita saksikan 5 kali dia jatuh, 5 kali dia bangkit, dan akhirnya dia raih kemenangan. Hari ini berapa kali pun engkau jatuh Bapak Ibu Saudara di sepanjang 2021 ini, Tuhan masih berikan harapan kita untuk bangkit dan menang. Tuhan masih kasih kesempatan buat kita untuk bangkit dan menang. Keputusan dan pilihan ada pada kita. Apakah kita mau terus maju? Apakah kita berhenti di sini dan menyerah? Apakah kita terus maju, keep going and never give up? Atau engkau berhenti di sini dan bilang, I give up? Tapi bilang sama Tuhan hari ini, Tuhan, masalah rumah tanggaku begitu berat, suamiku begitu luar biasa, jahat mungkin bagimu. Istriku sudah luar biasa bawelnya, anak-anakku udah gak bisa diatur. Aku menyerah dengan keluargaku, menyerah dengan rumah tanggaku. Atau mungkin di antara Bapak Ibu Saudara, aku menyerah dengan bisnis dan usahaku. Aku udah bangun ini bertahun-tahun tapi gak ada hal yang baik yang aku terima. Yang ada aku rugi, aku menyerah Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan buat kita hari ini, jangan pernah menyerah, keep going. Selama kekuatanmu masih ada, lakukan itu terus yang terbaik. Kalau itu doamu, kau boleh taruh tangan kanan di dada dan bilang sama Tuhan, Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan buat saya, dalam keluarga aku tidak boleh menyerah, dalam usaha pekerjaan aku tidak boleh menyerah, terhadap sakit penyakitku aku tidak boleh menyerah. Aku mau berhenti pelayanan, aku mau lupakan itu Tuhan, tapi aku mau katakan Tuhan, aku mau maju terus, aku mau maju terus, aku tidak akan menyerah sampai pertolongan itu datang lagi. Karena yang terbaik belum datang. Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik buat setiap kita di tempat ini. Kalau itu doamu, Bapak Ibu Saudara, taruh tangan kananmu di dada. Dan kau yang menaruh tangan kananmu di dada, angkat tanganmu dua-dua, saya akan berdoa. Inayara lamasa, kenapa ya lamasi, ya lamasa. Bapak, firman-Mu sudah dilaburkan hari ini Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan hari ini. Mungkin di antara kami anak-anakmu ada yang sudah menyerah, hampir menyerah Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap anak-anakmu yang hari ini mengangkat tangan dan berdoa berseru kepada Tuhan. Mereka berkata, Tuhan, aku hampir menyerah, aku lelah dengan hidupku, aku lelah dengan pekerjaanku, aku lelah dengan rumah tanggaku. Tapi hari ini ketika aku mengangkat tangan, aku berdoa dan aku berseru, aku akan tetap maju, aku tidak akan menyerah sampai kapanpun. Karena aku tahu Allah yang aku sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, setiap tangan yang terangkat Tuhan bawa, Tuhan jamah pribadi, pas pribadi. Mereka yang ada masalah dalam apapun yang mereka hadapi hari-hari ini, tangan Tuhan yang berkuasa menopang, tangan Tuhan yang berkuasa menjamah, tangan Tuhan yang berkuasa memulihkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Turun anugerah berkat Tuhan dalam kehidupan anak-anakmu pribadi, lepas pribadi Tuhan. Kami gak akan pernah lelah berdoa untuk keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan. Kami gak akan pernah lelah berdoa untuk suamiku yang belum bertobat. Aku gak akan pernah
Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan, tanda kami percaya, tanda kami akan terus maju, tanda kami tidak akan menyerah. I will keep going, I will keep going, and I will never give up. Haleluya. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari sama-sama berikan pujian. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Mujizat Tuhan, Tuhan yang sama-sama katakan mujizat Tuhan masih ada. Sama-sama katakan dengan iman mujizat Tuhan masih ada. Sama-sama katakan dengan saya mujizat Tuhan masih ada. Yang percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Buat kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Percaya, jangan ragu, jangan lupa mujizat Tuhan masih ada buat kita. Kita siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Kristus, Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang Bapak Pendeta Yusuf Sugiman, Pastor Rudi Wijaya, dan juga Bapak Gembala untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama masuk sehidangan dengan Kristus melalui tubuh dan darah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah Kristus. Ini adalah karya Tuhan yang luar biasa. Kami akan sehidangan dengan Engkau melalui tubuh dan darah Kristus di bulan yang terakhir di tahun 2021 ini Bapak. Dan inilah yang menjadi iman percaya kami Tuhan. Ketika kami menikmati berkat Tuhan, kami kembali mengingat apa yang Tuhan lakukan buat kami. Karya-Mu, kasih, pengorbanan-Mu Tuhan sudah berikan buat kami. Kalau Tuhan saja berikan nyawanya buat kita, apalagi masalah-masalah yang kita hadapi, Dia pasti selesaikannya buat kita. Haleluya. Bukankah tubuh, roti, dan cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus? Kita yang percaya katakan amin. Mari pegang dengan tangan kanan kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Tuhan Yesus mengosongkan diri dan menjadi merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Bahkan dalam keadaan sebagai manusia Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Kita angkat tangan kanan kita di atas kepala, kita berdoa bersama-sama. Ikuti saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang terpecah. Aku percaya melalui tubuh-Mu aku dipulihkan, aku disempurnakan. Aku percaya hidupku dibaharui dan diberkati. Apapun yang aku lakukan dan aku kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Dijauhkan aku dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan hal yang buruk dalam hidupku. Aku percaya melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifatku, karakterku, hatiku, hidupku, bahkan seluruh keberadaanku diperbaharui. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku terima. Inilah persekutuan dengan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya. Dipegang cawan dengan tangan kanan kita, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita pegang cawan di atas kepala. Dengan iman kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku diselamatkan, dosaku diampuni, dan aku dilayakkan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya darah-Mu yang menebus dosaku, darah-Mu yang menyembuhkanku, darah-Mu yang memulihkanku dan mengangkat seluruh sakit penyakitku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, aku akan mengalami terobosan. Keluargaku diberkati, pekerjaanku diberkati, usahaku diberkati, dan masa depanku diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sambil bersyukur, terima. Inilah cawan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari masing-masing kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau yang sakit imani percaya bahwa keluar dari tempat ini kau alami kesembuhan. Kau yang terikat percaya imani keluar dari tempat ini Tuhan lepaskan dari segala ikatan. Kau yang alami beban berat percaya imani. Ketika kau terima tubuh dan darah Kristus memulihkan, menyembuhkan, menyempurnakan kehidupanmu sehingga kau tidak lagi berada di dalam kutuk. Lepaskan segala ikatan-ikatan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allah masih kata ya Allah masih ya Allah masih ya Allah masih. Haleluya, bersembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari angkat kita dua-dua sembah Tuhan. Ya Allah ya Allah masih ya Allah masih. Haleluya.
seorang penyanyi. Percaya dengan iman bahwa kau keluar dari tempat ini terima kesembuhan. Kau terima pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang sakit taruh tangan kananmu, di bagian yang sakit angkat tangan kirimu. Tanda dengan iman percaya, tanda tangan kita taruh di bagian yang sakit. Ada tangan Tuhan yang berkuasa yang menjamah